Selamat pagi Ibu, Bapak, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelumnya izinkan saya untuk mendata diri dulu ya. Bapak Ibu, dengan Ibu Dania Putri Melani selaku penggugat dan Bapak Wada Arif Fadila selaku tergugat. Perkenalkan, saya Fatimah Zahra, mediator yang ditunjuk oleh pengadilan agama untuk memimpin jalannya proses mediasi dalam perkara cerai gugat antara saudari Dania Putri Melani selaku penggugat dan saudara Wada Arif Fadila selaku tergugat. Sebelum kita memulai, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa mediasi ini merupakan bagian dari proses peradilan yang wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan oleh majelis hakim. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak agar dapat menyelesaikan permasalahan secara damai, kekeluargaan dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Selain itu, mediator juga bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak manapun. Saya berharap bagi baik penggugat maupun tergugat dapat menyampaikan pandangan masing-masing dengan tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak agar dapat menyelesaikan permasalahan secara damai, kekeluargaan dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Selain itu, mediator juga bersifat netral dan tidak berpihak kepada pihak manapun. Saya berharap baik penggugat maupun tergugat dapat menyampaikan pandangan masing-masing dengan jujur, tenang dan saling menghormati. Tujuan utama kita di sini bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, melainkan mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Sebelum melanjutkan ke pokok permasalahan, izinkan saya memastikan terlebih dahulu apakah Bapak dan Ibu sudah siap untuk melaksanakan proses mediasi ini dengan suasana yang kondusif. Baik, kalau begitu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, proses mediasi pada hari ini saya nyatakan dimulai. Baik, sekarang saya ingin mendengar dari masing-masing pihak, tetapi sebelumnya saya ingin menekankan bahwa dalam ruangan ini kita berbicara dengan bahasa yang santun dan saling menghormati. Kita ini di sini bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Saya persilahkan kepada pihak penggugat untuk menyampaikan apa yang membuat Ibu mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai ini. Baik, Bu. Terima kasih sebelumnya. Saya akan menyampaikan apa yang menjadi alasan saya untuk mengambil keputusan seperti saat sekarang ini. Saya dan suami saya itu sudah menikah selama 15 tahun dan kami juga sudah mempunyai satu orang anak, yang mana anak kami itu masih berumur 12 tahun. Awalnya rumah tangga kami itu baik-baik saja. Tapi beberapa tahun belakangan ini hubungan kami sudah sangat buruk. Suami saya sudah jarang untuk pulang ke rumah dan kalau pulang pun itu sudah hampir larut malam. Kami sudah hampir tidak pernah lagi untuk berbicara. Uang belanja itu sering terlambat suami saya itu mengasihnya. Anak saya juga sudah
orang di rumah, dan saya tidak tahu harus menjawab seperti apa lagi, Bu. Dan yang menyakitkan itu, Bu, saya tahu kalau suami saya itu punya hubungan lain dengan wanita lain. Dan saya pernah melihat chat di handphonenya waktu dia lupa mengunci handphonenya. Dan teman saya kemarin juga ada mengirim foto kalau suami saya itu lagi di mall bersama wanita tersebut. Saya sudah mencoba untuk bertahan demi keluarga saya dan anak saya, tapi saya tidak bisa untuk terus-terusan seperti ini. Saya merasa seperti diabaikan, saya tidak dihargai lagi sebagai istri. Rumah tangga kami sudah tidak ada lagi komunikasi di dalamnya, tidak ada kehangatan lagi. Anak saya dia sudah bisa untuk bertanya kenapa kami tidak pernah berbicara lagi. Dia sering terlihat sedih. Saya pikir mungkin lebih baik kami berpisah dengan baik daripada mempertahankan pernikahan yang sudah seperti ini. Dan saya tidak mau melihat anak saya terdepan dengan tingkah laku seperti ini. Baik, terima kasih Ibu atas keterbukaannya. Saya memahami ini tidak mudah untuk Ibu ceritakan. Sekarang saya ingin mendengarkan dari Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini. Baik, mediator. Saya akui pernikahan kami memang bermasalah, tapi bukan seperti yang istri saya katakan. Saya jarang pulang karena pekerjaan saya memang berat. Saya punya urusan kontraktor yang harus saya urus. Saya melakukan ini untuk keluarga saya, untuk istri saya dan anak-anak saya. Baik, Bu mediator. Saya akui pernikahan kami memang lagi bermasalah, Bu. Tapi bukan maksud saya untuk menelantarkan keluarga saya, Bu. Saya jarang pulang karena urusan pekerjaan saya memang berat. Saya memiliki usaha kontraktor yang harus saya urus. Saya tidak memilikinya untuk menelantarkan istri dan anak saya. Tapi Mohon Ibu dilihat, kita dengarkan Bapak dulu sampai selesai. Soal wanita itu, dia hanya rekan bisnis saya, Bu. Tidak ada hubungan seperti yang istri saya tuduhkan kepada saya tadi. Memang kami pernah makan bersama, tapi itu untuk membahas proyek. Istri saya terlalu curiga kepada saya, Bu, dan tidak percaya lagi sama saya. Soal uang belanja, saya akui kadang terlambat, tapi itu karena penghasilan usaha saya yang tidak lancar. Saya tetap berusaha memberikan nafkah untuk keluarga. Saya tidak pernah menelantarkan mereka. Saya tidak setuju dengan perceraian ini, Bu. Kami punya satu anak yang masih kecil. Dia butuh ayah dan ibu yang utuh. Saya masih cinta sama istri saya dan anak saya, Bu. Saya mau memperbaiki hubungan kami. Saya tidak mau kehilangan keluarga saya ini, Bu. Baik, terima kasih Pak. Sekarang saya sudah mendengar dari kedua belah pihak. Saya bisa merasakan bahwa ini situasi yang tidak mudah untuk kalian berdua. Sebelum kita lanjutkan, saya rasa penting untuk mendengarkan suara dari anak. Saya sudah meminta izin kepada Bapak Ibu untuk menghadirkan. Assalamualaikum, bisa lagi ngapain? tidak ada. Boleh Bu ngobrol-ngobrol sedikit, ngobrol santai. Bisa, Ibu tahu situasi ini yang tidak mudah untuk kamu. Papa dan Mama sedang punya masalah dan mereka sedang mencoba mencari solusi terbaik. Ibu tahu, Ibu mau tanya kepada Liza, bukan untuk memihak siapa-siapa, tapi untuk tahu apakah apa yang Liza rasakan sekarang. Bisa sedih, Bu. Bisa sedih, Bu. Sedih kenapa aja? Bisa cerita ke Ibu? Papa sama Mama jarang bicara. Kalau Papa pulang, Mama langsung masuk kamar. Kalaupun Papa nanya, Mama cuma jawab sebentar terus pergi lagi, Bu. Kayak kami bukan keluarga lagi. Liza, kamu anak yang
Ibu berat untuk kamu. Sekarang Ibu mau tanya, apa yang Ibu Liza inginkan? Saya cuma ingin papa sama mama bahagia, Bu. Kalau papa sama mama bahagia, saya juga bahagia. Tapi kalau mama sama papa bareng tapi tidak bahagia, itu membuat saya lebih sedih, Bu. Lebih baik papa sama mama pisah, tapi tetap sayang sama saya, daripada bareng tapi berantem terus. Saya nggak suka lihatnya, Bu. Cuma papa dan mama tinggal serumah. Saya nggak mau kehilangan papa sama mama. Baik, Liza, terima kasih sudah berani berbicara. Kamu sudah membantu papa sama mama kamu. Kamu sudah untuk lebih baik, lebih memahami situasi ini. Nah, sekarang Liza boleh istirahat dulu. Ada mainan di sana, ada laptopku juga. Liza nggak usah mikirin yang aneh-aneh dulu. Nggak usah selalu mikirin tentang mama sama papa. Nanti juga akan baik-baik saja. Baik, Bu. Bapak, Ibu, anak kalian baru saja mengatakan sesuatu yang sangat penting. Dia lebih memilih orang tuanya bahagia terpisah daripada bersama tapi saling menyakiti. Ini bukan tentang siapa yang benar atau siapa yang salah lagi. Ini tentang apa yang terbaik untuk keluarga ini, terutama untuk Liza. Dari cerita Ibu dan Bapak, saya mencoba mengidentifikasi beberapa isu utama, yaitu ada masalah komunikasi antara suami istri yang sudah minimal. Ada juga masalah kehadiran bapak di rumah yang jarang membuat keluarga merasa tidak utuh. Dan ada juga masalah kepercayaan terkait dugaan hubungan bapak dengan wanita lain. Masalah ekonomi terkait pemberian nafkah yang tidak konsisten. Dan yang terakhir itu ini yang paling penting, ada dampak psikologis kepada anak-anak yang sudah sangat terpengaruh oleh kondisi rumah tangga ini. Tapi saya juga memilih ada kesamaan di sini, baik ibu maupun bapak sama-sama mencintai anak-anak mereka, sama-sama tidak ingin melihat mereka terluka. Ini adalah fondasi yang baik untuk kita mencari solusi. Sekarang saya ingin bapak dan ibu fokus bukan pada masalahnya, tetapi pada apa yang sebenarnya bapak ibu inginkan, bukan untuk menyerang, tetapi untuk menyampaikan kebutuhan masing-masing. Dari Ibu Tania, setelah mendengar penyampaian saya tadi tentang anak, apa yang sebenarnya ibu inginkan? Tunggu loh, di bapak dan keluarga. Bapak udah pelajaran ke kami kalau anak kalian menginginkan itu gitu. Oh lah, Kalau kalian sebenarnya dulu setelah saya bicara, anak kalian tuh niatnya kalian tuh damai gitu. Sekarang saya ingin bapak dan ibu fokus bukan pada masalahnya, tetapi pada apa yang sebenarnya bapak dan ibu inginkan. Bukan untuk menyerang, tetapi untuk menyampaikan kebutuhan masing-masing. Baik dari Ibu Tania, setelah mendengar penyampaian saya tentang anak tadi, apa yang sebenarnya ibu inginkan? Gini Bu, setelah mendengar apa yang ibu sampaikan tadi, saya jadi lebih
bagaimana saya itu merasa dihargai sebagai istri, di mana saya tidak perlu curiga terhadap suami saya. Saya juga ingin anak saya tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Akan tetapi kalau memang suami saya benar-benar bisa berubah, kalau dia bisa membuktikan bahwa dia memang serius untuk berubah, mungkin saya bisa mempertimbangkan dan mencoba lagi. Dan saya tidak hanya butuh janji atau omong kosong dari suami saya tersebut. Jadi pada intinya ibu menginginkan menghargai. Dek, saya minta maaf, selama ini saya egois. Saya pikir dengan saya bekerja keras, saya sudah jadi suami dan ayah yang baik. Tapi ternyata tidak. Keluarga butuh lebih dari itu. Mereka butuh kehadiran saya, bukan cuma uang. Saya tidak mau kehilangan kalian, tapi saya juga tidak mau juga kalian menderita karena saya. Kalau memang adik sudah tidak bisa bertahan, saya akan menghormati keputusan itu. Nah, saya minta hanya satu, saya tetap bisa jadi ayah untuk anak kita, dan saya tidak mau mereka berpikir papa ninggalin mereka. Tapi kalau adik mau kasih saya kesempatan, saya akan buktikan bahwa saya bisa berubah, bukan jadi kosong saja, tapi perbuatan nyata. Baik, saya mendengar di sini ada kemungkinan untuk rekonsiliasi dengan syarat ada perubahan konkret pada Bapak Wanda. Sekarang, mari kita bahas lebih detail apa yang bisa dilakukan. Baik, dari perbincangan tadi, saya melihat ada dua kemungkinan yang bisa kita eksplorasi. Yang pertama, Bapak Wanda dan Ibu Tania sepakat untuk mencoba menyelamatkan pernikahan dengan syarat-syarat konkret yang hanya dipenuhi. Ini termasuk perubahan perilaku, transparansi, dan komitmen nyata. Yang kedua, jika Ibu Tania merasa sudah tidak bisa melanjutkan, maka kita fokus pada kesepakatan perceraian yang baik untuk semua pihak, terutama anak-anak. Ini termasuk pengaturan hak asuh, jadwal kunjungan, dan nafkah anak. Karena tadi saya mendengar Ibu Tania masih membuka kemungkinan, mari kita eksplorasi opsi pertama dulu. Bapak Wanda, apa yang konkret bisa Bapak lakukan mulai sekarang? Ibu Moderator, saya sudah berpikir ini yang bisa saya lakukan. Yang pertama itu, mulai hari ini saya akan pulang paling lambat jam 7 malam setiap harinya, kecuali ada urusan darurat, dan itu pun harus saya kabari seminimalnya 2 jam sebelumnya. Yang kedua itu, saya bersedia mengikuti konseling pernikahan atau konseling keluarga bersama Nia kalau memang itu yang dibutuhkan. Soal wanita yang ketiga itu, soal wanita yang curiga itu, saya akan putus hubungan kerja dengan dia. Saya akan tunjukkan bukti surat pemutusan kerja sama kepadanya. Yang keempat, saya akan buka akses rekening saya kepadanya. Saya akan tunjukkan transparansi keuangan, berapa income, berapa pengeluaran, dan saya akan transfer uang belanja 12 juta setiap tanggal 1, tidak akan telat lagi. Yang kelima itu, setiap weekend saya akan memastikan ada waktu untuk keluarga, minimal makan malam bersama atau jalan-jalan bersama anak-anak, dan akan mematikan HP supaya fokus kepada keluarga. Saya tahu kepercayaan kamu sudah rusak. Saya tidak bisa meminta kamu langsung percaya lagi kepada saya. Tapi berikan waktunya, setidaknya waktu 3 bulan untuk membuktikan. Kalau dalam 3 bulan tersebut saya gagal, kalau saya melanggar komitmen ini, saya akan setuju untuk bercerai tanpa melawan.
hak asuh anak akan saya serahkan ke kamu dan saya akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk nafkah mereka. Ibu Tania, Bapak Wanda sudah menawarkan komitmen yang cukup spesifik dan kuat. Sekarang keputusan ada di tangan Ibu. Saya tidak akan mempengaruhi keputusan Ibu. Ini murni pilihan Ibu berdasarkan apa yang Ibu rasakan terbaik untuk Ibu dan Anda. Bu, 2 tahun ini saya sudah sering kali mendengar janji yang diucapkan oleh suami saya dulu. Setiap kali saya dikecewakan, saya sudah sangat rela, Bu. Ya, saya tahu. Tapi mendengar apa yang Ibu sampaikan tadi, saya sadar ini bukan tentang saya dan bukan juga tentang suami saya, tapi ini tentang anak saya. Mereka berhak untuk mempunyai kesempatan untuk melihat orang tuanya berusaha. Bu, saya bersedia mencoba sekali lagi, tapi dengan catatan yang pertama itu dengan masa mencoba selama 3 bulan seperti apa yang sudah suami saya sampaikan tadi. Tapi setiap bulan kita harus melakukan evaluasi dengan mediator, dan saya juga ingin ada pihak ketiga yang melihat perkembangan ini. Selanjutnya itu jika suami saya melanggar salah satu komitmen yang dia buat tadi, terutama soal pulang malam dan transparansi keuangan, maka masa percobaan otomatis berhenti dan saya lanjutkan ke gugat perceraian. Dan suami saya harus setuju tanpa harus mau. Yang ketiga itu selama 3 bulan ini saya ingin fokus untuk membangun kembali komunikasi saya. Saya butuh waktu yang tidak hanya hadir secara fisik di rumah, tapi juga hadir secara emosional untuk saya dan anak saya. Dan yang terakhir itu saya butuh kejujuran dari suami saya. Kalau memang ada sesuatu yang dia sembunyikan, cobalah sekarang untuk jujur. Baiklah, saya akan jujur. Soal wanita itu, saya memang tidak ada apa-apa dengannya. Cuma hanya rekan bisnis biasa. Masih tidak mau jujur? Saya ada loh buktinya. Saya cuma minta kamu jujur. Kenapa kamu nggak mau jujur? Kamu mau saya lihatkan buktinya? Mau mana buktinya? Saya ada loh buktinya. Ini kamu kan? Kalau bukan kamu ini siapa? Nggak mungkin kan ini orang lain. sudah Bu, Bapak. Dan dari tadi saya minta kamu untuk jujur, tapi kamu tidak mau untuk jujur. Katanya kamu mau berubah, mau mempertahankan diri demi anak kamu, tapi kamu tidak mau. Saya sudah minta dari tadi untuk jujur. Kita persilakan dulu beri kesempatan kepada Bapak Manu. Baru dikasih bukti kamu terdiam kayak gini. Silakan Bapak. Ya, saya minta maaf. Saya akan jujur. Emang benar soal wanita itu, saya memang awalnya emang rekan biasa dengan dia. Tapi kami sempat komunikasi yang lebih dekat. Tapi lebih dari itu kami tidak ada apa-apa dengan dia. Namun sekarang mungkin saya akan putus total komunikasi dengan dia untuk dari sekarang. Kenapa kamu tidak mau jujur dari awal? Kalau seandainya kamu jujur dari awal, nggak kan seperti ini kan? Ya, saya mengakui ya, saya salah. Karena kamu sudah mau jujur, tapi walaupun kamu udah jujur, tapi itu menyakitkan. Karena dari awal kamu tidak mau untuk jujur. Kamu menutupin, katanya kamu mau berubah tadi, tapi masih mau menyembunyikan wanita lain. Jadi saya waktu beberapa bulan, saya akan merubah semuanya. Saya janji tidak akan mengulang apa yang saya lakukan selama ini. Jadi, baik, saya akan memberi kamu kesempatan sekali lagi. Dengan kamu benar-benar berubah,
dan tidak hanya janji aja yang kamu ucapkan. Dan saya butuh perubahan. Ini demi keluarga kita dan juga untuk demi anak kita. Tolong buktikan. Oke. Baik, ini adalah pertimbangan yang sangat positif. Kejujuran adalah langkah pertama untuk membangun kembali kepercayaan. Sekarang, saya akan tuangkan kesepakatan ini dalam dokumen tertulis. Baik, saya akan susun kesepakatan ini. Mohon Bapak Ibu memperhatikan poin-poin berikut. Saya akan membacakannya. Pada hari ini, Rabu 10 Desember 2025, kami yang bertanda tangan buah ini, Tania Putri Melani sebagai penggugat dan Pada Alifadila selaku tergugat. Dengan ini menyatakan kesepakatan untuk rukun kembali. Para pihak sepakat untuk rukun kembali dan membatalkan gugatan cerai dengan masa percobaan selama 3 bulan. Tergugat berkomitmen untuk pulang ke rumah paling lambat pukul 7 setiap hari kerja dengan pemberitahuan minimal 2 jam sebelumnya jika ada urusan darurat. Selanjutnya mengikuti konseling pernikahan atau konseling keluarga bersama penggugat sesuai jadwal yang disepakati bersama. Nanti Bapak Ibu bisa baca selanjutnya. Baik, ini sudah merupakan langkah yang sangat baik, Ibu. Sementara langkah yang sangat baik, Ibu. Baik, ini sudah merupakan langkah yang sangat baik, Ibu. Sementara kepada Bapak, apakah Bapak siap untuk benar-benar berubah dan membuktikan kesungguhan Bapak dalam mempertahankan ini? Ya, saya siap untuk merubah semuanya. Alhamdulillah. Ini kabar baik. Jadi mari kita jadikan ruang mediasi ini sebagai titik awal untuk memperbaiki hubungan. Sebelum itu, mohon ditandatangani dulu kesepakatan dari kedua belah. Baik, jadi hari ini mediasi dinyatakan berhasil sementara dengan kesepakatan untuk melanjutkan upaya rujuk dan memperbaiki hubungan selama 3 bulan ke depan. Saya ucapkan terima kasih atas sikap terbuka dan niat baik dari kedua belah pihak. Semoga Allah memberikan jalan terbaik bagi keluarga Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.